Adi adalah seorang pemuda yang merasa hidupnya hampa. Meskipun ia memiliki keluarga yang baik dan teman-teman yang peduli, ketidakpuasan ini membuatnya memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu dan berjalan tanpa tujuan, mencari jawaban yang bahkan tidak ia ketahui pertanyaannya. Di tengah perjalanannya, Adi tersesat di sebuah hutan dan bertemu dengan Pak Suto, seorang lelaki tua bijak yang mengajarkannya tentang pentingnya kesabaran dan menerima proses hidup. Pak Suto mengatakan bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, melainkan tentang bagaimana kita belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Saat malam tiba di bawah cahaya purnama, Adi mulai merenungkan perjalanannya dan menyadari bahwa hidup adalah tentang menikmati proses, bukan memaksakan diri mencari jawaban instan. Keesokan paginya, dengan perasaan yang lebih tenang, Adi melanjutkan perjalanannya keluar dari hutan, menyadari bahwa meskipun hidup masih penuh teka-teki, dia tidak perlu tergesa-gesa untuk menemukan jawabannya. Kembali ke desanya, ia disambut dengan pelukan hangat keluarganya, dan dengan senyuman di wajahnya, Adi mengerti bahwa dalam setiap perjalanan, jawaban itu selalu ada, hanya menunggu untuk ditemukan ketika waktunya tepat. Di balik setiap kabut selalu ada purnama yang menunggu untuk menuntun kita pulang. Setelah kembali ke desanya, kehidupan Adi mulai berubah perlahan. Ia tak lagi merasa tertekan oleh tuntutan-tuntutan yang dulu membebaninya. Setiap hari, ia mulai menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya diabaikan, seperti hangatnya sinar matahari pagi, suara angin yang berbisik melalui pepohonan, dan canda tawa sederhana bersama teman-temannya. Meskipun ia masih dihadapkan pada masalah-masalah biasa dalam hidup, seperti pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, Adi kini menyikapinya dengan tenang. Suatu hari, ketika sedang duduk di bawah pohon yang sama di mana ia dulu bertemu Pak Suto, Adi merenung tentang betapa jauh perjalanannya, bukan dalam arti fisik tetapi dalam arti batin. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan itu bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi tentang bagaimana ia berubah sepanjang perjalanan itu. Dalam benaknya, Adi teringat pesan Pak Suto, bahwa terkadang jawaban bukanlah sesuatu yang kita temukan di luar diri kita, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam diri, seiring dengan waktu dan pengalaman. Dengan pemahaman baru ini, Adi mulai membantu orang-orang di desanya yang sedang merasa tersesat, berbagi cerita dan kebijaksanaan yang ia pelajari. Ia tidak mengklaim tahu semua jawaban, tetapi ia yakin bahwa dengan kesabaran dan ketulusan, setiap orang pada akhirnya akan menemukan cahaya purnama mereka sendiri, tak peduli seberapa tebal kabut yang menyelimuti jalan mereka. Seiring berjalannya waktu, Adi semakin dikenal sebagai sosok yang bijaksana di desanya. Orang-orang sering datang kepadanya, mencari nasihat atau sekadar berbagi cerita tentang kehidupan mereka yang penuh tantangan. Meski tak menganggap dirinya sebagai guru, Adi dengan tulus mendengarkan setiap keluh kesah dan berbicara dari pengalaman pribadinya. Setiap kali ia mendengar seseorang merasa tersesat, ia selalu mengingatkan mereka tentang pentingnya menikmati setiap langkah perjalanan, bukan hanya fokus pada tujuan akhir. Satu demi satu, mereka yang mendatangi Adi mulai menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri, meski masalah mereka belum sepenuhnya terpecahkan. Di sela-sela kesibukan membantu sesama, Adi pun mulai memperdalam pemahamannya tentang kehidupan melalui meditasi dan refleksi pribadi. Ia seringkali duduk sendirian di tepi sungai yang mengalir di pinggiran desa, mendengarkan suara gemericik air yang seolah berbicara dalam bahasa alam. Setiap aliran air mengingatkannya bahwa kehidupan terus bergerak, dan kita tidak bisa menghentikan waktu atau memaksakan alur. Seperti sungai yang mengalir, hidup juga membawa kita ke tempat-tempat yang tak terduga, dan tugas kita adalah mengalir bersamanya dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Setiap kali ia mendengar seseorang merasa tersesat, ia selalu mengingatkan mereka tentang pentingnya menikmati setiap langkah perjalanan, bukan hanya fokus pada tujuan akhir. Satu demi satu, mereka yang mendatangi Adi mulai menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri, meski masalah mereka belum sepenuhnya terpecahkan. Di sela-sela kesibukan membantu sesama,
Adi pun mulai memperdalam pemahamannya tentang kehidupan melalui meditasi dan refleksi pribadi. Ia seringkali duduk sendirian di tepi sungai yang mengalir di pinggiran desa, mendengarkan suara gemericik air yang seolah berbicara dalam bahasa alam. Setiap aliran air mengingatkannya bahwa kehidupan terus bergerak dan kita tidak bisa menghentikan waktu atau memaksakan alur. Seperti sungai yang mengalir, hidup juga membawa kita ke tempat-tempat yang tak terduga, dan tugas kita adalah mengalir bersamanya dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Suatu hari saat Adi sedang menikmati ketenangan di tepi sungai, seorang pemuda bernama Bimo datang kepadanya. Bimo adalah seorang yang ambisius, selalu merasa bahwa waktu bergerak terlalu lambat dan keberhasilan belum juga ia raih. Ia merasa cemas dan terbebani oleh harapan-harapan besar yang ia ciptakan sendiri. Adi mendengarkan dengan seksama, lalu mengajaknya duduk di bawah pohon besar di tepi sungai. "Kamu seperti air di sungai ini, Bimo," ujar Adi pelan. "Semakin kamu berusaha menahan aliran atau mempercepatnya, semakin kacau jadinya. Biarkan dirimu mengalir bersama waktu. Semua akan datang pada waktunya, saat kamu siap menerima." Bimo tampak terdiam, merenungi kata-kata itu, seperti sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Malam itu Bimo kembali ke desanya dengan hati yang lebih ringan, dan Adi sekali lagi tersenyum dalam keheningan, memahami bahwa membantu seseorang bukan tentang memberi mereka jawaban, melainkan menuntun mereka untuk menemukan jawaban dalam diri mereka sendiri. Dari hari ke hari, kehidupan Adi terus berjalan dengan tenang dan penuh makna. Semakin ia membantu orang lain, semakin dalam ia memahami bahwa hidup adalah siklus tak berujung dari memberi dan menerima, tumbuh dan belajar. Pada akhirnya, setiap orang sedang dalam perjalanan mereka sendiri, dan Adi kini tahu, seperti yang pernah Pak Suto katakan kepadanya, bahwa dalam setiap kabut yang kita hadapi, selalu ada cahaya purnama yang menunggu di kejauhan, memberi petunjuk jalan pulang. Suatu hari, ketika Adi duduk di tepi sungai yang biasa menjadi tempat refleksinya, ia merasakan perbedaan. Udara pagi yang segar, suara gemericik air, dan sinar matahari yang menyusup di antara pepohonan, membuatnya merasa seolah dunia sedang berkomunikasi dengannya. Di momen itulah Adi menyadari bahwa semua perjalanan yang dilaluinya bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang di sekitarnya. Setiap pelajaran yang ia terima, setiap nasihat yang ia berikan, hanyalah bagian dari siklus kehidupan yang terus berputar. Ia bukan lagi pemuda yang tersesat seperti dulu. Sekarang, ia menjadi pengingat bagi orang-orang yang berjuang menemukan jalan mereka, sebuah kompas yang sederhana namun penuh makna. Hari itu, di bawah sinar matahari pagi yang lembut, Adi tersenyum lega. Ia tahu bahwa hidupnya kini penuh, bukan karena ia menemukan jawaban yang pasti, tetapi karena ia menerima ketidakpastian itu dengan lapang dada. Malam itu Adi kembali memandang langit. Di sana purnama menggantung dengan terang di antara bintang-bintang, dan sekali lagi ia mengingat pesan Pak Suto yang dulu pernah membimbingnya di tengah perjalanan penuh kebingungan. Purnama itu kini bukan hanya simbol dari kedamaian yang ia cari, tetapi juga cerminan dari hidupnya sendiri yang terus memancarkan cahaya di tengah gelapnya dunia. Dalam hatinya Adi bersyukur, dan ia sadar bahwa perjalanannya belum selesai. Masih ada banyak orang yang membutuhkan petunjuk, dan ia siap menjadi cahaya bagi mereka, seperti purnama yang tak pernah lelah bersinar. Apabila untuk channel YouTube. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Setiap sejarah, baik yang kita alami sendiri maupun yang diwariskan oleh para leluhur, selalu mengandung pelajaran berharga yang bisa kita ambil untuk masa depan. Seperti perjalanan Adi dalam cerita ini, hidup kita penuh dengan lika-liku yang terkadang membuat kita tersesat, tapi ingatlah selalu bahwa dalam setiap kegelapan, ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk terus belajar dari setiap langkah yang kita ambil.
Dan jadilah purnama bagi mereka yang membutuhkan terang di tengah jalan yang gelap. Jika Anda menikmati cerita inspiratif ini, jangan lupa untuk share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tetap semangat dalam perjalanan hidup Anda, dan ingat di balik setiap kabut, selalu ada purnama yang menanti untuk menuntun kita pulang. Sampai jumpa di video berikutnya.